Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam, wabarakatuh. ya, salam sejahtera untuk kita semua ya. Eh, Semoga siang hari ini teman-teman masih semangat, terutama bagi teman-teman junior-junior atau para teman-teman, para dosen-dosen yang ada di sini. Gimana caranya menuntun supaya populasi kita sebagai teman-teman rekan sejawat, medis, perawat, itu supaya lebih sejahtera, Pak. Ya, faktanya hari ini masih banyak dari teman-teman kita yang dibayar tidak manusiawi. Dan semoga dengan jalan adanya OHM ini, seperti disampaikan tadi oleh Pak Hakim dan lain, itu bisa membuka jalan selebar-lebarnya supaya sekali lagi kita lebih layak memperoleh pekerjaan yang lebih layak dan juga memperoleh upah yang ya. Untuk materi saya sendiri lebih berfokus ke bagaimana proses ya, lebih ke saya memilih karirnya itu dari mulai dunia kampus dan berakhir, bukan berakhir sih, saat ini masih di area mining. Next mas. Ya, oke. Eh, jadi saya lebih banyak bercerita ya tentang prosesnya, proses masuknya. Tadi dari Pak El dengan Pak Reza sudah menyampaikan beberapa tentang regulasi, dasar menjadi seorang paramedik gitu. Saya tidak membahas itu. Saya lebih membahas apa yang teman-teman harus miliki, apa yang teman-teman harus punya untuk menjadi seorang paramedic mining atau menjadi seorang professional health nurse. Dan perbedaannya pada saat dulunya yang saya berkecimpung di rumah sakit, dinas-dinas kesehatan, kementerian kesehatan maupun dari kampus. Kalau misalkan dari perbedaannya sendiri, selama saya masih di Nusantara Sehat itu ditugaskan di dua wilayah ya selama 4 tahun. 2 tahunnya di Kerimutu, di Flores, dan 2 tahunnya lagi di Pulau K. Kalau teman-teman tahu, yang rajanya di Jakarta itu namanya Jongke, nah di sana lah saya. Itu dari 2020 sampai dengan 2022 akhir. Kemudian di Flores, saya mulai dari setelah selesai di Rumah Sakit Unhas, saya ke sana per 2018 sampai dengan 2020. Jadi selama COVID itu, saya juga tergabung dalam tim COVID ya, atau vaksinator. Nah, kemudian yang paling kontras di sini adalah eh, tentang siapa yang menjadi objek kita, menjadi sasarannya kita. Kalau misalkan selama kita masih, katakanlah misalkan seperti dinas kesehatan atau misalkan puskesmas seperti itu atau bahkan rumah sakit, maka objeknya adalah masyarakat, yang dimana populasinya adalah masyarakat yang sekitar. Kalau misalnya di satu puskesmas berarti satu kecamatan. Nah, sedangkan perbedaannya kalau misalnya kita di mining adalah total manpower-nya kita atau karyawannya kita. Seperti yang disebutkan tadi juga Pak El, kalau di eh, tempatnya beliau itu 1.000-an, kurang lebih juga sama. Saya untuk di site yang Jaya sendiri, untuk karyawan SDM sudah 1.000-an, 1.050-an. Kemudian yang di tempat kemarin, waktu selama saya di OBI, kami pernah juga ya satu daerah dengan Pak Dilan Ramadan ini. Entah saya sudah di sana, terus beliau sudah join juga, mungkin seperti itu. Yang di beliau di HJF, saya di MA Group. Nah itu juga karyawan kami sekitar 1.500 ya. Dengan problem di dalamnya yang kompleks juga. Kemudian untuk apa-apa yang dilakukan oleh teman-teman Nusantara Sehat ya, atau misalnya orang-orang di puskesmas, eh, banyak program yang dari pemerintah itu sendiri, termasuk diantaranya bagaimana kita untuk program stunting itu continue, rutin, terus juga pemberian tablet darah dan banyaklah program-program yang ada di puskesmas. Baik itu, tapi itu spesifik Pak. Ada juga untuk MTBS dan lain-lain, ada juga untuk ODF ya, open open uh, untuk yang free apa ya, defecation-nya itu. Oh ya, bagi
untuk di daerah-daerah yang bermasalah kesehatan ataupun daerah terpencil, perbatasan dan kepulauan. Kemudian eh, di Nusantara Sehat juga itu waktu kemarin kita diberikan budget ya 200 juta dalam per tahunnya untuk membuatkan program. Program yang selain dari program pemerintah sendiri. Eh, Kemarin waktu dulu saya di kementerian itu di dinas kesehatannya memberikan setiap puskesmas kurang lebih 1,5 sampai 2 miliar ya untuk program dalam 1 tahun. Itu per tahun, Pak, dan itu yang dikelola. Kemudian banyak beberapa program rutin, termasuk diantaranya untuk jentik-jentik nyamuk, terus juga kebersihan lingkungan, vaksinasi rutin, imunisasi, dan lain-lain. Kemudian titik fokusnya untuk selama kita ada di puskesmas itu lebih ke promotif ya, promotif edukasi dan juga ada kuratifnya. Dan di sana kan ada tim dokter sama tim bidan dan lain-lain. Kemudian ya tujuannya itu tadi untuk peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat di masyarakat setempat. Perbedaannya kalau misalkan kita bekerja di puskesmas ataupun misalkan di rumah sakit, kita tidak memiliki roster atau misalkan ada tapi cuti tahunan ataupun misalkan hari off. Dalam artian bahwa ya selama kita belum mendapatkan itu ya selama itu kita tidak bisa jauh-jauh pergi kemana-mana. Kalau misalkan kita memaksakan ya otomatis ya teman-teman seperti yang pernah dirasakan di rumah sakit akan ngecor. Saya nggak tahu juga itu istilah ngecor itu mulai dari mana. Yang penting ya yang pasti selama kita meninggalkan tempat kerja maka kita harus menutupi itu dengan berkorban fisik, mental, waktu, dan keluarga. Ya, tapi enaknya kalau misalkan kita di rumah sakit ataupun dari puskesmas, jam kerjanya seperti jam kantoran dan tidak begitu intens ya. Dari Senin sampai dengan Jumat, Sabtu Minggunya bisa libur kalau misalnya kita di poli. Kemudian untuk yang selama saya di Nonton Sehat itu, saya masih sampai sekarang karena saya selesai dari 2022 akhir, 23, 24, 25, saya masih punya kesempatan sampai dengan tahun depan kalau misalkan saya menggunakan fasilitasnya untuk lanjut S2. Jadi teman-teman yang ada atau misalkan pernah mengikuti atau sementara mengikuti program Nusantara Sehat, silahkan dimaksimalkan. Kapan lagi dikasih beasiswa dari pihak Kementerian Kesehatan secara gratis. Yang penting dia linear. Nah, linear itu sejalan dengan misalkan mau ambil untuk MCAS-nya atau misalkan mau ambil untuk society-nya atau misalkan yang ilmu gadar, KMB dan lain-lain. Kemudian di mining sendiri, eh, programnya sebenarnya tadi sudah disebutkan ya beberapa dan hampir detail Pak Reza. Eh, di sini teman-teman yang harus pahami bahwa pada saat teman-teman posisi sementara sekarang kuliah atau misalkan teman-teman yang dosen ya, bagaimana membawa mindset teman-teman perawat ini supaya mempersiapkan diri. Sebenarnya memilih karir itu pilihan Pak. Dulu saya pertama kali mengenal yang namanya paramedic mining itu waktu saya masih di Pupuk Kaltim. Itu sekitar 2017 awal. Jadi singkat cerita, direkturnya kemudian dirawat, kemudian saya ada di ruang VCIP dan beliau menanyakan berapa salary di sini. Jadi saya sampaikan ya saya sebut angka kurang dari 5 juta lah. Oh kecil sekali. Saya bilang sayang dengan kemampuan dan lain-lain. Nanti kamu ikut Hipercase. Nah, di situ pertama kali tuh saya tahu dengan Hipercase. Nanti masnya ikut Hipercase, kemudian setelah semuanya sudah ada, PT CLS-nya apa semua dan lain-lain, baru diserahkan ya. Waktu itu saya dikasih uh, kartu nama dari beliau dan kontaknya, dikasih sama ajudannya. Ya, semua waktu itu mungkin karena belum jodoh, akhirnya saya tidak lanjutkan dan pulang ke Makassar. Itu pertama kali Pak saya tahu di mana proses masuknya di mining. Kemudian berlanjut saya konsen untuk di Kementerian Kesehatan, ikut pendidikan dan juga ditugaskan. Ya, boleh seperti ini? Sudah terdengar?
Boleh Kak Asrul, terima kasih. Oke. Kemudian selama perjalanan itu, eh, sebelum terjun ke dunia kerja, dimanapun itu, entah itu puskesmas, rumah sakit, ataupun misalnya di dinas-dinas, teman-teman yang sedang kuliah misalkan, atau misalkan yang fresh graduate ya, ya jangan pernah takut Bapak Ibu. Dan juga teman-teman dosen bagaimana mengarahkan supaya mahasiswa-mahasiswa kita ini siap secara psikologis. Selain psikologisnya tadi, penting juga bahwasanya dibekali dengan pengetahuan. Dan juga harus terbiasa public speaking di masyarakat. Bagaimana kita meyakinkan, bagaimana cara komunikasi kita. Seperti tantangannya tadi Pak El bilang, kalau misalnya kita di site itu meyakinkan atau misalkan membawa mindset karyawan kita itu untuk tertib saat pengobatannya sendiri, itu satu tantangan. Betul itu satu tantangan. Tapi sekali lagi bahwa eh, salah satu cara untuk kita bisa menyentuh hatinya atau misalkan membawa mindsetnya itu bahwa dia peduli dengan kesehatannya, ya ada yang metode tadi. Kalau di medik kan, di kita di perawat kan diajari namanya komunikasi terapeutik. Nah itu bisa kita terapkan, Pak. Nah kemudian yang pengetahuan juga selama kita di bangku kuliah dan juga pengalaman kerja kita, dan itu akan terbawa terus. Semisal katakanlah saya pernah punya case waktu saya di Pulau K itu, seorang bapak-bapak datang ke puskesmas, ternyata tendon kaki kirinya itu putus, tersalip parang. Jadi kalau misalkan kita tidak pelajari secara lengkap ya namanya, kalau misalkan kita ugal-ugalan tidak begitu memperhatikan yang namanya anatomi fisiologi, otomatis kita akan panik. Dan seperti kita ketahui, tendon itu tidak akan lari kemana. Dia hanya misalkan kita bisa tarik kembali, misalkan yang penting kita paham metode fleksi dan defleksi. Kemudian kita ikat, jahit, dan pujuk. Itu penanganan awalnya dibanding tunggu tendonnya yang terus dan lain-lain. Itu salah satu bentuk ya. Kemudian untuk penanganan emergensi sendiri, pertama kalinya saya tangani langsung untuk CPR itu adanya di Flores dulu. Di Flores karena di rumah sakit sebelumnya itu biasanya sama tim dokter ya. Kalau di Flores itu kebetulan ada namanya dokter Neta, perempuan, kita satu tim sama-sama dan ada satu orang yang sebenarnya almarhum itu sudah meninggal beberapa jam. Tapi karena secara prosedural orang Flores bawa dengan parang-parangnya datang dari puskesmas, makanya kita tetap lakukan RJP. Jadi pengalaman pertama melakukan RJP dan dari awal kita sudah tahu ini kondisi pasiennya sudah meninggal, tapi tetap kita lakukan. Nah, begitupun waktu saya di Pulau K, kita melakukan hal yang sama dengan pasien yang tenggelam. Ada 2 orang di sana dan ya rata-rata dari mereka itu eh, seperti tadi disampaikan Mas Reza, kalau di ERT itu ada namanya golden time. Yang dimana waktu itu kalau misalkan lebih dari 10 menit tidak tertolong ya sudah selesai. Jadi kita hanya bisa melakukan itu kalau misalkan sekali lagi eh, secara pengetahuan, secara knowledge mampu kita lakukan dan juga ada keberanian di sini. Nah, kombinasi antara pengetahuan dan keberanian inilah yang memberikan namanya pengalaman. Kemudian eh, di mining sendiri, teman-teman yang harus pahami bahwa ilmu apapun yang ada di bangku kuliah, ilmu apapun yang pernah diperoleh dari rumah sakit, dari puskesmas, apalagi ya teman-teman yang memang basicnya itu senang yang di gawat darurat, itu sangat bermanfaat. Karena tidak semua teman-teman sesama medis ya, pada saat kejadian yang kategori yang gawat darurat, faktor terbuka misalkan, atau misalkan seperti insiden-insiden yang sering-sering kita lihat itu di video-video, misalkan di kawasan-kawasan begitu yang kakinya itu terpotong, tangannya terpotong, ada luka bakar, dan lain-lain. Tidak semuanya mampu melakukan itu, dan tidak semuanya secara mental siap. Dan itu penting sekali, dan itu salah satu poin plus teman-teman yang basicnya di gawat darurat untuk terjun langsung atau misalkan menjadi modal besar pada saat dilakukan interview, pada saat apply untuk di suatu proyek di ini. Itu ya teman-teman yang harus paham. Kemudian juga eh, pengetahuan contoh misalkan yang kayak penyakit-penyakit degeneratif, hyperkolesterol misalkan, tekanan darah tinggi, atau hyperglikemik, itu juga sangat penting.
Karena pada saat kita menangani atau misalkan stay di first aid-nya kita, first aid care namanya first aid post, atau di beberapa tempat namanya SKK ya, Sentra Kesehatan Kerja, tetap kita melakukan edukasi, Pak. Pada saat kita pemberian kuratif yang memberikan vitamin, misalkan obat-obat dasar yang diperbolehkan, tetap kita sertai dengan apa-apa yang mereka harus lakukan. Betul bahwasanya mereka dengan kondisi seperti itu butuh penanganan saat itu. Tapi untuk preventifnya, itu bagaimana kita mengedukasi untuk memperbaiki pola hidup. Baik dia selama di site maupun dia di luar site. Di mana kombinasi antara fisik dan mentalnya juga harus kita jaga. Jadi yang teman-teman yang pengalamannya di rumah sakit jiwa misalkan pada saat lagi praktek, pengalamannya yang ada di puskesmas secara general, bertemu dengan masyarakat dengan segala eh, bentuk permasalahannya, itu penting sekali. Itu yang kita jelaskan ke mereka. Eh, Juga berkaitan dengan misalkan cedera-cedera. Sebelum cedera itu kita sudah bisa sampai ke sana misalnya. Katakanlah misalkan kita ke departemen maintenance. Eh, Departemen maintenance itu hampir semuanya atau bahkan semuanya itu high risk. Apalagi yang berhubungan dengan alat-alat berat. Kadang-kadang mereka mengangkat sesuatu yang di luar kemampuannya. Yang risikonya apa? Ya risikonya bisa jadi ergonomi bermasalah, ada misalkan penyempitan saraf di tulang belakang, atau misalkan saraf terjepit ya, seperti itu. Nah, sebelum itu terjadi, ya teman-teman sudah mampu atau misalkan sudah harus bisa menggambarkan ke mereka, mengedukasi ke mereka bahwasanya tindakan yang salah, operational abuse yang salah, maka akan membuat mereka itu selamanya akan tersiksa. Gitu. Sebagai contoh, misalkan orang-orang yang pernah dioperasi untuk saraf terjepitnya itu, ya dokternya tidak bisa menjamin bahwa meskipun setelah dioperasi akan kembali secara sehat sempurna. Nah, hal-hal seperti itu penting sekali untuk kita kita edukasi ke mereka. Eh, Dulu juga waktu saya pendidikan nurse, saya ambil dua konsentrasi ya. Pertama saya di kateterisasi jantung, di cath lab, dan itu membantu saya pada saat mengedukasi orang-orang tentang bahayanya merokok misalkan, bahayanya yang berkaitan dengan hipertensi, bahaya yang berkaitan dengan uh, hyperprotein, hyperlipidemia, apa yang berkaitan dengan trigliserida, apa yang berkaitan dengan uh, semisal yang untuk yang gula darah tinggi dan lain-lain, risiko untuk stroke dan lain-lain. Itu membantu saya. Begitupun waktu saya ngambil konsentrasi yang kedua untuk di kamar bedah, semua saya pernah ikut untuk operasi bedah toraks, eh, pernah ikut juga untuk yang kraniotomi, laparotomi sering-sering, dan itu membantu juga, membantu kita mengedukasi orang-orang bahwasanya banyak hal yang bisa bisa berdampak pada organ-organ vital mereka kalau misalkan mengabaikan yang namanya kesehatan. Terus juga waktu saya selama di Flores itu saya memperhatikan orang-orang yang datang berkunjung. Di sana banyak kan turis ya. Mereka semua bukan lagi jutawan ya, tapi sudah triliuner orang-orang di sana. Dan apa yang saya perhatikan dari mereka adalah mereka berusaha kembali menjaga yang namanya kesederhanaan. Hidup sederhana, makannya dibatasi, berusaha bahagia dengan itu. Dan puncaknya adalah mereka menjaga kesehatan. Jadi itu yang menjadi modal kita mengedukasi orang-orang. Maksudnya mau berapa puluh pun mobilnya ada di parkiran, kalau dia di atas kursi roda itu percuma. Nah, untuk menjaga supaya tubuhnya sehat, itu bukan cuma saat ini, tapi jauh melihat ke depan. Berkaitan dengan job desk medik, saya tidak begitu menyinggung banyak ya. Tadi sudah disampaikan oleh komentar sebelumnya. Saya lebih menyinggung di sini apa-apa teman-teman yang harus persiapkan sebelum memilih jalan antara yang sekarang masih di puskesmas misalkan, atau rumah sakit misalkan, atau teman-teman dosen misalkan, bagaimana mengedukasi mahasiswa-mahasiswa kita, begitu pun yang mahasiswi, supaya siap kalau misalkan mau memilih karir di pertambangan. Di tempat saya yang sebelumnya dan yang di sekarang pun ada ya teman-teman cewek medik ya. Bahkan bidan ada. Kita untuk admin mediknya itu basicnya dari bidan, kemudian dia orang lokal dan secara etis dia baik, makanya kita uh, joinkan dalam tim. Begitupun yang sebelumnya,
di tempat lama itu waktu semasa di OBI ada admin kita yang dia basicnya nurse juga. Dia pintar sekali karena dia juga ada sertifikasi untuk perawatan luka ya. Jadi sambil dia sebagai dokumen kontrol, dia bisa mengedukasi juga. Jadi kolaborasinya itu penting sekali. Gitu. Dan ya tidak ada yang sia-sia ya teman-teman dari pengalamannya, dari pengetahuannya. Yang penting itu tadi, cari relasi, komunikasi, dan cari informasi, dan juga persiapkan dirinya. Kemudian hal-hal yang banyak menyenangkan itu, kalau selama di Nusantara Sehat, kemarin ya, dari 2018 sampai dengan 2022 itu, setahu saya satu kali kontraknya itu memang menggiurkan sekali sampai 250 juta ya. Jadi selama 4 tahun itu ya dapatlah lebih dari 500 juta gitu. Nah perbedaannya kalau misalkan kita di Paramedik Mining, untuk seleksi sendiri itu variatif. Teman-teman misalkan mau mulai dari eh, staff dengan range berapa juta gitu, katakanlah setara 5 juta sampai dengan dapat foreman yang 10-an, apalagi yang seperti Pak Ilham itu sudah SPP ya lebih dari itu. Jadi sekali lagi seperti pembahasan saya pertama bahwa bagaimana caranya UKM ini menjadi jalur atau menjadi eh, tempat teman-teman semua berkecimpung supaya mengubah kita lebih sejahtera. Ya, lagi saya berharap sekali ke depan itu tidak ada lagi yang maksudnya perawat yang digaji 200 ribu, 300 ribu. Dan kabar baiknya juga yang sebenarnya itu kita memiliki atau diberikan POH Pak. POH itu adalah point of hire. Jadi misalkan teman-teman yang ada di Jawa, yang ada di Sulawesi, misalkan kerjanya seperti saya sekarang posisinya ada di Kabupaten Morowali di Sulawesi Tengah, sedangkan rumah saya ada di Sulawesi Selatan, di Makassar. Itu semuanya ditanggung ya untuk tiket perusahaan. Perusahaan yang tanggung untuk tiketingnya, baik terbang maupun pulang suci. Itu pun masih dikasih uang uang jalan. Uang jalan masih dikasih, jadi kita masih diberikan waktu selama 2 minggu full itu tanpa diganggu untuk cuti. Jadi katakanlah misalkan cutinya 10 minggu misalkan atau 8 minggu, 2 minggunya itu untuk rosternya 10 minggu atau 8 minggu, kemudian cutinya itu ada 2 minggu. Nah, kalau Pak Risa sendiri lebih enak lagi beliau. Beliau tuh onsite hanya 5 minggu atau 1 bulan, 1 minggu, kemudian cutinya tetap, jadi lebih enak. Kemudian benefit-benefit yang lainnya banyak juga Pak, termasuk MCO annual yang tadi itu. Jadi pada saat kita masuk ke perusahaan, kita tahu kondisi tubuh kita gimana-gimana, dan selama 1 tahun itu di make sure kembali, di MCO kembali, apa-apa saja yang terjadi, apa-apa saja yang berimpact pada tubuh kita selama kita bekerja. Dan selama kita di perusahaan juga, banyak hal yang bisa kita pelajari, seperti di miningnya sendiri, untuk mining operation, ada untuk yang di teman-teman di hauling, maintenance, logistik, dan lain-lain. Dan juga kita sebagai medis, selain fokus ke 4 pilar kesehatan tadi, memang kita ditekankan untuk gimana caranya supaya memperoleh leading indikator dari segi kesehatan itu secara baik, baik dari eh, rasio pelayanan kerja, ataupun mencegah gimana caranya supaya tidak boleh ada yang namanya PHK. Ya. Dan mungkin itu ya gambaran secara umumnya. Dari sini saya titik beratkan bahwa teman-teman yang sedang posisi yang ada di puskesmas atau rumah sakit yang misalkan ketika mau melihat tubuhnya di masa depan itu ada di mining, semuanya harus dipersiapkan. Nah, mungkin lebih detailnya nanti, lebih bagusnya lagi kalau teman-teman ikut bootcamp. Nah, di bootcamp itu semuanya dijelaskan. Apa-apa sertifikasi yang harus diperoleh, terus kalau misalkan gimana caranya kita interview, apa-apa yang harus dipersiapkan. Sebagai catatan ya, mungkin kalau dulu saya tidak gugup, waktu saya interview eh, di 2022 akhir ya, 1 bulan setelah saya pasca purna dari Kementerian Kesehatan, mungkin saya sudah join dengan Saipem Ferry Munjak di onshore-nya kalau nggak salah. Kemudian dari beliaunya, dari dokternya sudah menyampaikan bahwa dari segi pengalaman, dari segi lisensinya akan lebih dari cukup, skillnya lebih dari cukup. Nah, saya kendalanya di mana? Saya pada saat itu gugup ditanya dalam bentuk bahasa Inggris. Dan setelah itu
Kalau bahasa Inggrisnya saya mampu Pak, saya bisa. Tapi yang namanya gugup, ya orang blank. Nah, dari saat itulah saya membiasakan diri komunikasi. Bahkan di publik pun, sekalipun di tempat yang crowded, saya tetap berusaha dengan bahasa Inggris. Karena itu tadi, membuat gimana caranya supaya barrier saya untuk berkomunikasi itu saya bisa pecahkan. Nah, itu menjadi tantangan juga untuk teman-teman. Karena perusahaan untuk mining itu tidak semuanya mutlak Indonesia. Ada yang dari Cina, dari Jepang, India, Bahkan lebih banyak juga yang dari bagi teman-teman yang ada di offshore. Oke, next Mas. Ya, ini beberapa dokumentasi ya yang menjadi kegiatan sehari-harian kita di tim medik mining. Di gambar pertama itu kita sering melakukan sidak. Sidaknya ini biasanya pasca gajian, tapi itu random, tidak tiap bulan. Tapi ketika dibutuhkan kita langsung sidak. Sidak alkohol, sidak drug test untuk yang narkoba dan lain-lain. Nah, biasanya kita libatkan kalau di site itu ada Brimob juga. Biasanya kita libatkan itu security, Brimob, dan juga biasanya dengan HOD atau Head of Department. Kemudian yang di gambar kedua itu kita ada pembersihan untuk hygiene, sanitasi dari kantin sendiri. Setiap perusahaan itu memiliki kantinnya sendiri, dan itu menjadi poin plus juga. Bedanya kalau saya waktu masih di Kementerian Kesehatan itu, makan ya nyediain sendiri, semua nyediain sendiri, pakaian pun cuci sendiri dan lain-lain. Selama kita ada di mining, selama kita di under satu perusahaan, maka makanannya ditanggung, mesnya ditanggung, pakaiannya juga dilondrikan. Jadi semuanya itu benefitnya banyak, Pak, Bapak Ibu. Kemudian gambar ketiga, kita ada training internal ya untuk IRT sendiri. Eh, karena bidang saya di medik, makanya saya lebih fokusnya untuk MFR atau Medical First Responder. Nah, ini juga yang biasa kita kombinasi atau misalkan kita sering ikut join ya dari Pak Rizal sendiri sebagai owner kami, itu kita lakukan kolaborasi. Jadi beliau mengadakan drill, kami persiapan, kemudian pada saat drill dibutuhkan, kita ikut sama-sama. Kemudian gambar berikutnya itu ada pemberian materi ya. Jadi kalau misalkan teman-teman perhatikan itu gelap ya karena memang malam hari. Jadi yang ada di site itu shiftnya dua Pak, shift siang dan shift malam. Dan untuk jam kerjanya lebih panjang memang dibanding di rumah sakit maupun di puskesmas. Di puskesmas mungkin tidak sampai 12 jam, hanya 8 jam sekian, begitupun yang di rumah sakit. Sedangkan kita di mining itu tidak. Itu benar-benar 12 jam. Tapi 12 jam itu bukan berarti kita tidak punya jam istirahat. Kita punya jam istirahat juga sendiri. Jadi kita kelola dengan teman-teman yang stay untuk di emergency response-nya, untuk di first aid post-nya itu ada, kemudian yang ke lapangannya ada. Kemudian yang gambar di tengah-tengah itu sedang kita lakukan untuk edukasi. Edukasi pada saat kita melakukan fatigue check. Yang melakukan itu kita biasanya kolaborasi dengan teman-teman HOD ya. Jadi bos-bosnya dari departemen maintenance, orang-orang yang di main operation, ataupun dari MPA dan semua yang HOD-nya, termasuk HOD-nya bos kami yang di safety, subtennya itu turun langsung. Jadi pada saat selesai untuk pengecekan fatigue, penilaian fatigue, apakah suaranya fatigue atau tidak, per section itu memberikan edukasi berdasarkan dari yang berkaitan dengan departemennya mereka. Kemudian gambar berikutnya, ini ada untuk pertemuan rutin ya setiap minggu dengan owner Pak Reza untuk kita lakukan meeting terkait ERT. Dan itu setiap bulannya juga kita dilibatkan untuk ERT-nya sendiri. Jadi ada pengetahuan baru. Bersyukurlah teman-teman yang memiliki owner-owner yang aktif seperti itu dan kita bisa berkolaborasi bersama. Kemudian gambar berikutnya yang di bawah, salah satu contoh kita memberikan induksi medik. Nah, induksi medik di sini itu kalau di kami titik poinnya itu ada 4. Satu berkaitan dengan perilaku hidup bersih dan sehat. Kemudian yang kedua itu berkaitan dengan penyakit menular. Yang ketiga itu tentang pengendalian atau misalkan tentang bagaimana pencegahan fatigue.
dan yang terakhir itu adalah penanganan kegawat daruratan atau pelaporan kegawat daruratan. Nah, yang gambar berikutnya itu adalah salah satu bentuk eh, saya menjelaskan apa yang harus dilakukan ketika terjadi gawat darurat. Bagaimana lakukan CPR, bagaimana membebaskan airway, bagaimana kita memeriksa untuk sirkulasi, bagaimana kita melakukan initial assessment dan lain-lain. Kemudian gambar terakhir adalah ini proses OJK ya, atau observasi jam kritis. Ini biasanya kita lakukan di jam 3 atau jam 2 subuh. Pada saat kita di lapangan mendapatkan operator atau driver yang lagi beroperasi, kita hentikan sejenak, kemudian kita lakukan relaksasi. Relaksasi tujuannya adalah supaya dia kembali fokus. Jadi itu sedikit gambaran ya tentang apa-apa yang dilakukan selama kita ada di mining dan sebagai seorang paramedik mining. Oke, next mas. Oke, tantangan dan peluang. Nah, saya di sini menyampaikan saja ya. Setiap ada tantangan berarti ada peluang. Begitupun pada saat ada peluang pasti ada tantangan. Tantangannya di sini yang teman-teman harus ketahui, em, pertama, tantangannya itu kalau misalkan teman-teman mau masuk ke mining, yang pasti mining itu bukan ada di tengah-tengah kota, ya kan? Jadi bagi yang suka ke mall dan lain-lain, ya pasti akan merasa tersiksa. Tapi bagi orang-orang yang memang suka tantangan, yang suka ke pulau misalkan, suka ke gunung misalkan, atau suka ke tengah laut, offshore onshore ya, itu tantangannya meninggalkan rumah. Bukan sehari 2 hari, Pak. Ya paling cepatnya sebulan, ya paling lamanya bisa berbulan-bulan. Bisa 2 bulan, ada bahkan pernah 3 bulan, baru setelah itu baru cuti lagi. Tapi di balik tantangan itu ada peluangnya. Peluangnya apa? Yaitu tadi mengenal budaya baru, mengenal orang-orang baru, mengenal wilayah baru, mengenal rekan kerja yang baru. Ada juga yang namanya sistem perusahaan. Jadi di tempat lama saya dengan yang sekarang itu jauh berbeda sistemnya dan bagaimana caranya saya dituntut untuk adaptiveness dan resilience atau saya harus kuat dengan tantangan yang ada. Dan peluangnya itu tadi, setiap kita pindah dari satu perusahaan ke perusahaan lain berarti ada benefit yang bertambah. Mulai dari rosternya mungkin yang berkurang, benefitnya atau misalkan dari segi salary atau tadi yang meningkat, posisi jabatan juga berubah, ataupun misalkan perubahan dari segi semisal yang sekarang kita masih medik dan ada opportunity kita menjadi seorang safety yang sebentar dijelaskan oleh Pak Cahyo, Nurse Cahyo, atau misalkan menjadi seorang IRT atau misalkan menjadi seorang OHIH, banyak sekali peluangnya. Jadi sekali lagi kita sebagai orang medis peluangnya banyak dan terbuka untuk mana-mana saja. Yang penting tadi kita siap secara fisik dan mental dan juga dari segi pengetahuan dan skillnya kita dan itu menjadi titik poinnya kita ya jadi seorang paramedik. Next mas. Oke, ini slide terakhir ya dari saya. Gimana tipsnya menjadi seorang seorang paramedik? Pertama itu harus berani, ya berani keluar dari zona nyaman. Jadi kalau misalkan teman-teman kalau budaya di puskesmas itu banyak ya puskesmas seperti itu. Masuknya jam 8, jam 11 sudah pulang. Jadi hanya kerja 4-5 jam habis itu pulang. Sedangkan kita di mining itu enggak seperti itu. Kita benar-benar stay selama 12 jam bahkan bisa lebih ketika ada insiden, ada keadaan emergency dan lain-lain. Mau jam berapapun selama kita onsite, maka selama itu juga kita punya responsibility atau rasa tanggung jawab yang harus kita gunakan. Jadi benar-benar harus memikirkan kita berani dipanggil kapan saja, dalam situasi mana saja, dalam kondisi bagaimana saja, kita tetap harus ada dan tersedia. Kemudian berikutnya adalah membangun relasi. Orang pertama yang saya kontak pada saat saya selesai purna tugas, saya ingat sekali itu sama Pak Hasdar. Ya. Saya sampai beberapa kali chat beliau untuk meet up dan alhamdulillah akhirnya kesampaian. Kesampaian akhirnya diajak join kemarin di podcastnya di Sulawesi Selatan di Makassar. Eh, relasi yang saya bangun karena saya tidak punya ya sebelumnya
saya secara otodidak juga saya mencari tahu gimana caranya saya menjadi seorang paramedic mining atau misalkan keluar dan lain-lain. Jadi karena keinginan tahuan tadi dan juga bahwasanya wah saya ingin memilih karir di sana nih, eh, lebih bebas. Bebasnya itu karena kita di sini tidak pakai putih-putih Pak Bapak Ibu. Kita di sini tidak pakai warna yang seperti di rumah sakit. Maaf ya yang bagi yang teman-teman di rumah sakit. Kita di sini pakai jeans, pakai baju PDH, pakai jaket, pakai helm, pakai sepatu boot, pakai kacamata. Keren lah. Masuk di menu itu keren-keren. Pakainya tuh serba klinis semua. Jadi tidak seperti misalkan yang kita yang ada di puskesmas, bukan berarti membandingkan dalam bentuk yang negatif ya, tapi sama saya yang ada di sana itu saya merasa tidak bebas. Saya tidak memakai pakaian yang saya tidak inginkan. Jadi kita harus pakai yang serba rapi dan lain-lain. Sedang kita di mining itu eh, layaknya kita pergi ke mall, tapi tetap elegan. Tetap kita harus pakaian rapi, tapi rapinya itu rapi yang gagah gitu, yang keren. Itu ya yang saya peroleh di sini. Kemudian dari bangun relasi tadi itu ketemulah saya berkembang ketemu sama Mas Reza di sini, Reza Rizky di HM. Kemudian ketemu kenalan sama Mas Devanda, kenalan sama teman-teman yang lain. Kemudian dari situ juga saya aktifkan kembali untuk lebih 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 fokus, lebih vokal di LinkedIn. Dari LinkedIn itulah ketemulah orang-orang yang variatif ya dari daerah dan juga dari berbagai profesi. Kemudian apa yang saya perhatikan berikutnya adalah saya benar-benar berusaha mempelajari, mencari tahu info terkait kalau misalkan saya masuk ke perusahaan ini, kira-kira kalau saya memilih untuk medik itu apa job desk-nya? Kalau saya memilih safety itu apa job desk-nya? Kalau saya memilih OHIK itu apa job desk-nya? Jadi semuanya itu punya eh, spesifik dari job desk-nya itu sendiri dan apakah saya mampu ada di situ. Nah, itu yang saya cari tahu sebelum saya memutuskan untuk terjun langsung. Kemudian yang berikutnya adalah eh, saya harus mempersiapkan semua ini yang semisal ada loker-loker yang disampaikan. Ini butuh untuk basic survival untuk teman-teman yang di dokter dan lain. Sedangkan kalau misalkan di mining sendiri itu sekurang-kurangnya ada untuk DTCLS, ACLS kalau misalkan ada, atau misalkan Hiperkes lah sekurang-kurangnya. Dan itu semua harus dipersiapkan. Betul bahwa semuanya itu memerlukan biaya. Tapi kita jangan berpikir berapa biaya yang kita keluarkan, tapi itu bagian dari investasi kita dan akan kembali jauh lebih banyak dibanding apa yang kita keluarkan. Kemudian setelah itu kita menentukan target. Teman-teman, Bapak Ibu semua, saya memilih terjun ke paramedic mining itu di usia yang tidak muda lagi ya. Saya join itu di usia 32 tahun. Di usia yang memang alhamdulillahnya kemanapun kaki melangkah, saya sudah siap secara fisik dan mental. Ya. Dan itu pilihan yang berat juga pertamanya. Kenapa berat? Karena harus meninggalkan anak istri lagi ya, dengan waktu yang lama. 1-2 bulan itu waktu yang lama bagi kami yang sudah berkeluarga. Tapi sekali lagi bahwa ada target-target tertentu. Bahwasanya kita memilih jalan itu dan ada target yang di masa depan yang ingin kita raih. Kita berkorban sedikit untuk memperoleh hal yang bisa. Kemudian selama perjalanan hidup saya selalu berusaha open-minded. Uh, untuk di site HM sendiri, saya menjadikan Mas Reza Rizky itu sebagai panutan. Karena beliau hebat ya dari seorang medik, dulu pernah di kimia farma, kemudian masuk menjadi paramedic mining, dan kemudian menjadi seorang safety naik menjadi deputy ERT, dan itu perjalanan yang luar biasa menurut saya. Butuh usaha, butuh uh, kekuatan mental untuk sampai di situ. Jadi sekali lagi kita tetap harus open-minded. Tidak bisa misalkan satu pemahaman dan itu terus yang kita pegang. Kita tetap harus baca buku, tetap kita harus update dengan pengetahuan yang ada sekarang, yang berkaitan dengan kesehatan, yang berkaitan dengan perusahaan misalkan, berkaitan dengan apapun itu yang
menambah pengetahuan kita. Kemudian pada saat ada kesempatan, maksimalkan. Misalkan ada teman-teman yang tawarin, Mas, ini dibutuhkan nih medik di sini. Semisal kemarin, saya sebutkan ya PT-nya, itu ada PT GPE di sini yang saya direkomendasikan sama teman, namanya Dr. Mahfud. Dan ini ada dibutuh di sana, mereka minta dilengkapi sistem medik. Saya bilang, oke, terima kasih. Jadi mereka telepon saya terima, dan lain-lain. Dan kesempatan itu tidak saya ambil, tapi saya berikan kesempatan itu ke teman-teman yang kebetulan saya tidak kenal orangnya, mungkin kenal rezekinya saja. Jadi dari teman ini saya sampaikan, ini butuh butuh di sini. Salary-nya katakanlah di atas 8 juta seperti itu. Dan saya tidak ambil, kemudian beliau bilang, ini ada teman saya, namanya Pak Joni, dan dia bersedia pindah dengan salary seperti itu. Artinya, mungkin karena rezekinya beliau, artinya saya komunikasi ke HR-nya, Pak, maaf, ini saya tidak bisa gabung, tapi saya punya rekomendasi teman, ya seperti ini, seperti ini. Dan akhirnya sekarang dia sudah join ke sana. Artinya bahwa eh, ada peran doa kita di situ, usaha kita, upaya kita di situ. Meskipun mungkin kita tidak saling kenal, tapi teman-teman itu berkawan baik dengan teman-teman yang lain. Disitulah jalan kita menuju satu tempat berikutnya gitu. Jadi sekali lagi, bangun relasi itu sangat penting. Membuat circle yang baik itu sangat penting. Dan ini ya, apapun perjalanannya kita. Waktu selama saya kerja di OB itu kurang lebih kita kayak avatar, Bapak Ibu semua. Saya terbang dari Makassar ke Ternate, dari Ternate itu eh, terbang lagi atau kadang juga naik kapal ke Pulau Bacan. Dari Pulau Bacan itu ke mesnya saya masih harus darat lewat mobil. Kemudian setelah sampai di mes kita diantar lagi ke pelabuhan. Dari pelabuhan saya harus naik kapal lagi, kapal laut. Itu terombang ambing di lautan, laut bebas. Eh, apa tadi Mas Reza tadi, Reza di HJF sudah merasakan itu dan sekarang beliau masih di sana. Dan itu saya rasakan selama 1 tahun lebih, selama ada di sana hampir 2 tahun. Dan itu menjadi tantangan tersendiri. Baik kita berangkat cuti, pulang cuti. Jadi mungkin kalau di Makassar ada kereta api, mungkin semuanya saya sudah rasakan. Jadi mulai dari daratnya, lautnya, udaranya, semuanya kita rasakan. Itu menjadi salah satu tantangan juga. Tapi saya nikmati bahwasanya kalau misalkan teman-teman bercerita tentang pengalaman berada di remote area, saya pernah rasakan itu. Saya 2 kali merujuk pasien dari Pulau Obi ke Pulau Bacannya itu di jam 2 subuh. Ya biasanya kalau misalkan speed biasa itu ditempuh selama 4 jam lebih, hampir 6 jam. Kemudian menyewa speed Harita, Citrat itu, sekali sewanya untuk emergency itu bayar 25 juta. Dan itu kita sewa, saya dengan pasien, apa semua, kontrol dan lain-lain. Eh, Berangkat dengan teman di HJF juga, namanya Mas Faris. Eh, kita sama-sama merujuk pasien. Waktu itu yang pertama itu pasien STEMI. Kemudian yang kedua itu pasien yang dia CHF ya, congestive heart failure, gagal jantung. Dan yang kedua ini saya dampingi sampai Makassar. Setelah saya stabilkan di sana, udah pendampingan untuk distabilkan dari tim dokter di rumah sakit Kota Bacannya. Itu kemudian saya dampingi ke Makassar, koordinasi ke keluarganya. Kemudian saya bawa dia ke pusat jantung terpadu. Dan itu semua saya nikmati. Nah, setiap saya ketemu orang-orang, ada hal yang saya teladani, termasuk Mas Farid, Pak Anto sebagai subtennya, banyak yang saya pelajari dari orang-orang yang saya temui. Jadi, banyak itu tadi. Syukuri, nikmati, dan teladani apa-apa yang siapa-siapa yang kita temui. Oke, next Mas. Ya, ini slide terakhir. Eh, Kalau mungkin saya bisa rangkum, siapapun terbuka, siapapun dari teman-teman baik, jangan berpikir di mining itu kebanyakan laki-laki, tapi teman-teman yang perempuan pun bisa join. Jadi jangan berkecil hati, selama ada keinginan, selama kuncinya dipegang,
kalau misalkan kita mau bawa mobil, berarti kita harus punya SIM-nya. Nah, kalau misalkan teman-teman mau studi mining, berarti harus punya lisensinya. Nah, lisensinya inilah yang nanti membawa teman-teman jauh ke depan. Bisa pindah dan naik jabatan kemana saja selama lisensinya mendukung. Terus juga eh, relasi itu penting sekali, Bapak. Sebagai penutup, saya pribadi setiap meng-hiring orang, saya selalu mengedepankan attitude. Attitude yang baik, maka berikutnya yang saya lihat adalah dari segi knowledge-nya. Dari segi knowledge-nya baik, berarti berikutnya yang saya lihat adalah skill-nya. Nah, skill-nya ini nanti akan dibuktikan selama dia under kontrak di satu perusahaan tersebut. Nah, itu semua akan terbungkus menjadi responsibility atau tanggung jawab. Jadi bagi saya pribadi, sejago apapun teman-teman, selama attitude-nya tidak baik, maka itu akan seperti disampaikan tadi oleh Pak Asgar, itu tidak semudah itu Ferguso kalau misalnya kita merekomendasikan siapa-siapa gitu. Sering kita ditanya, ini ada peluang di sini, sini ada rekomendasi tidak? Nah, kenapa kita kadang-kadang tidak merekomendasikan? Karena kita tidak mau mengecewakan teman kita, cukup kita saja yang kecewa sama kita. Nah, begitupun dengan skillnya. Dia attitude-nya baik, pengetahuannya baik, tapi pada saat disuruh pasang infus, disuruh tangani pasien-pasien yang bukan terbuka misalkan, atau disuruh misalkan menangani hal-hal yang berkaitan dengan departemen, komunikasi dan lain-lain, tapi tidak seperti yang kita harapkan. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, meskipun kita ada di posisi apapun yang ada sekarang, tetap kita harus open minded. Supaya itu tadi, kita bisa memperbaiki attitude kita, perbaiki, meningkatkan penghasilan kita, meningkatkan skillnya kita, dan dari semuanya itu maka secara alamiah kita akan menjadi seorang yang bisa berresponsibility atau bertanggung jawab. Demikian dari saya, semoga materinya bisa bermanfaat untuk semuanya dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.